Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Bek Manchester United Luke Shaw mengungkapkan bahwa timnya harus tampil maksimal melawan AS Roma. Ia menyebut nasib timnya akan dipertaruhkan di laga ini. Manchester United akan menggelar partai akbar di tengah pekan nanti. Mereka akan berhadapan dengan AS Roma di leg pertama semifinal Liga Eropa musim ini. Laga ini tergolong krusial bagi Manchester United karena Liga Eropa merupakan satu-satunya kompetisi yang paling realistis untuk dimenangkan Manchester United. Luke Shaw meyakini bahwa MU harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menang di laga ini. Luke Shaw meyakini bahwa Manchester United wajib hukumnya mengalahkan AS Roma di semifinal ini. Ia menyebut itu satu-satunya cara bagi Setan Merah untuk mengamankan trofi juara di akhir musim nanti. Luke Shaw juga mengakui bahwa dalam 2 musim terakhir Manchester United sangat tidak beruntung saat sudah mencapai semifinal. Jadi ia menilai harus mengambil lompatan besar untuk melupakan catatan-catatan buruk tersebut. Manajer AS Roma Paulo Fonseca memberikan gambaran taktiknya saat berhadapan dengan Manchester United. Sang manajer mengindikasikan timnya akan bermain terbuka di Old Trafford. AS Roma memastikan diri lolos ke semifinal Liga Eropa. Mereka berhasil menyingkirkan Ajax Amsterdam di perempat final yang lalu. Di semifinal nanti, AS Roma mendapatkan lawan yang berat. Mereka akan berhadapan dengan Manchester United yang notabene unggulan terkuat untuk memenangkan Liga Eropa musim ini. Fonseca mengaku tidak sabar untuk menghadapi Setan Merah. Fonseca menyebut bahwa Manchester United bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Ia menyebut bahwa timnya harus memberikan kemampuan terbaik mereka untuk menang di laga ini. Lebih lanjut, Fonseca menyadari bahwa MU tim yang sangat berbahaya. Ia menilai jika AS Roma bermain bertahan, mereka bisa jadi bulan-bulanan wakil Inggris itu. AS Roma sendiri punya modal yang kurang baik jelang menghadapi MU. Ilupi belum meraih kemenangan di 4 laga terakhir mereka. 2 klub raksasa Liga Inggris Manchester United dan Arsenal dikabarkan memasukkan striker Lille, Jonathan David dalam radar mereka seperti yang dilaporkan oleh Picajes. Penampilan Jonathan David bersama Lille musim ini yang sukses mencetak 11 gol pada musim perdananya di Liga Prancis. Sukses membuat Arsenal dan Manchester United tertarik untuk mendaratkannya ke Inggris sebagai solusi untuk lini depan mereka yang masih belum tajam. Namun upaya Arsenal dan Manchester United untuk mendatangkan Jonathan David mungkin tak akan mudah karena kontraknya bersama Lille hingga 30 Juni 2025 akan membuat nilai klausul jualnya dipastikan akan bernilai sangat besar. Bruno Fernandes mengatakan bahwa Ole Gunnar Solskjaer adalah orang yang tepat untuk membuat Manchester United menjadi lebih baik. Manchester United masih berusaha untuk mengakhiri puasa gelar Liga Inggris. Kali terakhir Manchester United juara Liga Inggris adalah pada musim 2012-2013 di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Semenjak itu, David Moyes, Luis van Gaal, dan Jose Mourinho telah mencoba dan gagal membawa trofi kembali ke Manchester United. Prestasi terbaik Manchester United adalah finish di posisi kedua Premier League di bawah asuhan Mourinho pada musim 2017-2018. Saat ini Ole Gunnar Solskjaer juga berusaha mewujudkan impian Setan Merah untuk memenangkan trofi Liga Inggris. Di Liga Inggris musim 2020-2021, Ole Gunnar Solskjaer membawa Manchester United duduk di peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 67 poin. Sedangkan pada musim lalu, pelatih asal Norwegia itu mengantarkan Manchester United finish di posisi ketiga. Selain itu, pasukan Ole Gunnar Solskjaer juga masih berkompetisi di babak semifinal Liga Eropa musim ini melawan AS Roma. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes turut buka suara terkait kondisi timnya saat ini. Fernandes mengatakan bahwa kehadiran Ole Gunnar Solskjaer membuat Manchester United menjadi lebih baik dan berharap mampu bersaing memperebutkan trofi musim depan. Harapan buat Manchester United dan peminat jasa Erling Braut Haaland lainnya sang klub Borussia Dortmund.
dikabarkan telah bersedia memangkas harga pemain berkebangsaan Norwegia itu. Haaland dikenal sebagai pemain dengan kemampuan mencetak gol yang sangat hebat. Keahliannya dalam menjebol gawang lawan itu telah dibuktikan dengan catatan 37 gol dari 38 penampilan di semua kompetisi musim ini. Ketajaman itulah yang membuat klub-klub papan atas Eropa jadi tertarik untuk membelinya. Dalam beberapa laporan, penyerang berumur 20 tahun tersebut masuk dalam radar Manchester United, Real Madrid, hingga Barcelona. Borussia Dortmund sendiri telah berulang kali mengungkapkan kalau Erling Haaland tidak dijual. Akan tetapi, jika mendapatkan proposal senilai 156 juta pound sterling, klub raksasa Jerman tersebut dikabarkan siap merelakan Haaland pergi. Masalahnya harga segitu sangat sulit untuk dipenuhi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Bahkan klub sebesar Real Madrid pun mengalami banyak masalah keuangan sampai sang presiden Florentino Perez harus menciptakan European Super League. Mungkin Manchester United adalah tim yang sanggup memenuhi permintaan harga segitu. Akan tetapi, sepertinya mereka harus menjual pemain bintangnya terlebih dahulu untuk mendanai kedatangan Haaland. Pilihan yang paling realistis adalah Paul Pogba. Kabar baiknya, dilaporkan oleh Eurosport, Borussia Dortmund bersedia bernegosiasi dengan klub peminat Haaland di angka kisaran 130 juta euro. Masih mahal memang, tapi paling tidak ada harapan buat klub seperti Manchester United untuk mendapatkannya. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer meminta manajemen timnya untuk mendaratkan 3 pemain berkualitas pada bursa transfer musim panas 2021. Menurut laporan Mirror, sebanyak 3 pemain yang diminta untuk didaratkan adalah Rafael Varane, Jack Grealish, dan Erling Haaland. The Red Devils memang membutuhkan tambahan pemain di ketiga posisi tersebut. Kita mulai dari bek tengah, yaitu Manchester United membutuhkan Rafael Varane. Man United belum juga menemukan tandem ideal bagi Harry Maguire di jantung pertahanan setan merah. Eric Bailly dan Victor Lindelof yang sejauh ini dipercaya berkolaborasi dengan Maguire masih sering melakukan kesalahan elementer. Selain kukuh dalam bertahan, Rafael Varane juga dapat diandalkan saat membantu penyerangan. Terbukti bersama Real Madrid musim ini, bek berpaspor Prancis ini sanggup mengoleksi 2 gol dari 38 pertandingan. Kemudian Jack Grealish, pemain timnas Inggris ini dapat diandalkan untuk menyisir sisi kiri penyerangan. Bukannya Manchester United sudah mempunyai Marcus Rashford untuk bergerak di posisi tersebut. Benar, Manchester United mempunyai Rashford. Nantinya, jika Grealish didatangkan, Rashford akan digeser sebagai winger kanan. Sekedar informasi, Manchester United saat ini tak mempunyai pemain jebolan di posisi winger kanan. Selanjutnya, nama yang terakhir adalah Erling Haaland. Manchester United membutuhkan seorang finisher sejati layaknya Erling Haaland. Meski Man United sudah mempunyai Edinson Cavani, namun itu belum cukup. Bruno Fernandes meyakini Manchester United akan bisa bersaing meraih gelar juara musim depan karena melihat setan merah telah mengalami peningkatan performa sejak hadirnya Ole Gunnar Solskjaer. Sejak awal tahun 2020 penampilan Manchester United membaik. United kini bahkan mampu menembus 4 besar liga dan menduduki posisi runner-up, serta menembus semifinal Liga Eropa. Bruno Fernandes lantas ditanya apakah musim depan MU bisa bersaing meraih gelar juara dalam wawancaranya dengan situs resmi United. Ia pun mengaku optimis timnya bisa bersaing untuk meraih gelar juara. Pada akhir pekan kemarin, Paul Pogba mencatatkan penampilan yang ke-200 dengan seragam Manchester United. Momennya pun kurang lebih mirip dengan laga debutnya bersama The Red Devils di bulan September 2011 lalu. Sama seperti laga debutnya, Paul Pogba juga menjalani laga ke-200 sebagai pemain pengganti ketika Manchester United berhadapan dengan Leeds United. Ia masuk pada menit ke-76 menggantikan Daniel James. Ada 7 catatan menarik yang patut diketahui di balik laga ke-200 Pogba bersama Manchester United. Yang pertama, Pogba menjadi pemain ke-103 yang melakoni laga 2 dekade bersama Manchester United dan sudah hampir melewati Gordon Strachan 201 penampilan, Park Ji-sung 205 penampilan, dan Jesse Lingard 212 penampilan. Yang kedua, hanya ada 1 pemain yang sama ketika Pogba menjalani laga debut pertamanya dan yang kedua bersama United, yaitu Antonio Valencia. Yang ketiga, 2018-2019 menjadi musim di mana Pogba tampil paling produktif dalam pentas Premier League dengan catatan 13 gol dan 9 assist. Sebagian besar didapatkan setelah Ole Gunnar Solskjaer masuk untuk menggantikan Jose Mourinho.
Yang keempat, walaupun ada perselisihan, namun Paul Pogba tetap pantas disebut sebagai pemain terbaik Mourinho ketika masih menukangi The Red Devils. Dia menjadi pemain yang paling sering tampil menorehkan assist terbanyak, penciptaan peluang, operan sukses, dribbling, dan tembakan yang mengenai tiang gawang ketika masih diasuh Mourinho. Yang kelima, Pogba membukukan 37 gol dan 40 assist dalam 200 penampilan bersama Manchester United. Jika dirata-ratakan, ia menghasilkan 1 gol per 416 menit dan gol atau assist setiap 199 menit. Yang keenam, Paul Pogba menghasilkan gol setiap 383 menit dan gol atau assist setiap 180 menit selama diasuh Ole Gunnar Solskjaer. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Paul Pogba mencatatkan gol setiap 414 menit dan gol atau assist setiap 190 menit. Yang ketujuh, Paul Pogba mencetak 28 gol dari 134 penampilannya di Premier League. 7 diantaranya berasal dari titik putih, 21 lainnya menggunakan kaki kanan, 3 dengan kaki kiri, dan 4 kali sundulan. Dia menciptakan 29 assist, 24 peluang emas, 70 umpan terobosan, dan 629 umpan panjang akurat. Manchester United telah memberi kontrak baru kepada Eric Bailly. Langkah ini dinilai cukup beresiko. Bahkan bukan tidak mungkin setan merah bakal punya Phil Jones baru pada diri Eric Bailly. Secara kualitas Eric Bailly tidak perlu diragukan lagi sejak mencuat di Villarreal. Bailly diyakini punya bakat besar. Dia pun cukup sukses pada musim pertamanya di United 2016-2017 lalu. Namun seperti dikutip dari jurnalis Manchester Evening News, Dominic Bott, melangkah United bisa jadi blunder. Eric Bailly memang punya kualitas, tapi dia adalah pemain rapuh. 4 tahun ke belakang, Eric Bailly cukup sering mengalami cedera dan harus absen untuk waktu yang lama. Musim lalu, dia hanya 4 kali bermain untuk United di Premier League, hanya sekali sebagai pemain inti. Faktor cedera membuat Booth menilai keputusan United sebagai blunder. Booth merasa United harusnya belajar dari kasus Phil Jones dan Marcos Rojo. Keduanya seolah menjadi pemain yang makan gaji buta di United dengan kasus yang berbeda. Marcos Rojo yang hanya jadi pelapis dapat kontrak baru pada Maret 2018. Setelah itu dia tak memberi kontribusi nyata. Rojo mengalami cedera dan tidak masuk rencana setiap pelatih yang datang. Phil Jones hampir sama. Pada Februari 2019, dia menekan kontrak baru hingga 2023. Namun dia hanya memainkan 2 laga di Premier League musim lalu dan tidak lagi tampil sejak Januari 2020 karena cedera.